Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Aku akan menceritakannya kepada yang lain saat kita punya misi. Baik, Yang Mulia. Yang Mulia, izinkan saya bergerak besok dan memimpin Legiun Insinyur Jiwa Phoenix untuk membunuh para Master Jiwa Kekaisaran Bintang Luo. Saya akan menghabisi mereka secepat mungkin dan memberi Dewa Kematian Dou Luo kesempatan untuk menyerang pegunungan Mingdou. Su Tianran berdiri. Berkat kemajuan teknologi alat jiwa, kaki palsu yang ia kenakan memungkinkannya untuk bergerak. Dia menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, "Juzi, meskipun ini penting, kita tidak bisa menyelesaikannya dengan cepat. Serahkan saja pada orang lain. Aku sudah meminta bantuan Zhong Liwu dari Gereja Roh Kudus. Dewa Kematian, Dou Luo, sedang menjaga benteng di perbatasan. Dialah jangkarnya. Kekaisaran Bintang Luo hanya membuat masalah bagi kita. Tidak apa-apa, mereka tidak bisa menyelesaikan apapun." Juzi terharu dan bertanya, "Yang Mulia, apakah ada hal lain yang harus saya lakukan?" Su Tianran mengangguk pelan dan berkata, "Benar, ada hal penting yang perlu kau lakukan. Hanya kau yang bisa melakukannya." Juzi segera bangkit dan berlutut di samping Su Tianran sebelum berkata, "Yang Mulia, mohon instruksikan saya. Selama saya bisa, saya akan melakukan apa saja." Su Tianran menunjukkan ekspresi tidak senang di wajahnya dan membungkuk untuk mengangkatnya. "Gadis bodoh, aku sudah bilang berkali-kali kalau kita sudah menikah. Kau tidak perlu bersikap begitu sopan di depanku. Kenapa kau tidak mendengarkanku?" Juzi menundukkan kepalanya dan berkata lembut, "Di hatiku, kau akan selalu menjadi tuanku. Aku hanyalah pelayanmu. Hidupku adalah milikmu. Selama kau membutuhkannya, aku bahkan akan mati untukmu tanpa ragu." Meskipun Su Tianran adalah seorang anti-hero, ia tetaplah manusia. Di masa mudanya, adik kandungnya pernah mencoba membunuhnya, dan ia hampir mati. Juzi membantunya melarikan diri meskipun ia terluka. Selama bertahun-tahun, ia dikelilingi oleh banyak orang kuat. Namun, ia hanya mempercayai Juzi. Su Tianran memeluknya. "Sudah kubilang kau istriku, bukan pelayanku. Sekarang memang begitu, dan akan tetap seperti ini di masa depan. Di masa depan, kau akan memimpin rakyat." Juzi bersandar lembut di bahunya dan memperlihatkan senyum puas di wajahnya. Namun, ia sebenarnya mendesah dalam hati. "Yang Mulia, apa Anda pikir saya tidak tahu kepribadian Anda? Jika saya tidak terlihat patuh di hadapan Anda akan mulai skeptis. Saya sangat memahami Anda. Inilah mengapa saya harus melakukan ini untuk mendapatkan kepercayaan Anda. Yang Mulia, apa yang Anda ingin saya lakukan?" Su Tianran berubah serius dan berkata, "Saat kau pergi kali ini, para pejabat mengajukan petisi untuk sesuatu." Juzi bertanya, "Apa yang membuatmu begitu repot? Siapa yang membuatmu dalam kesulitan?" "Aku akan pergi dan..." Saat dia mengatakan itu, tatapan dingin melintas di matanya. Su Tianran menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalau bukan itu masalahnya, siapa yang berani mengancamku? Namun, masalah ini tidak bisa membungkam mulut semua orang. Mereka ingin aku menjadi ayah putra mahkota saat aku berada di puncak kekuasaanku." Mendengar kata-kata putra mahkota, Juzi tak kuasa menahan gemetar. Tanpa sadar ia mendongak menatap Su Tianran. Su Tianran menyunggingkan senyum pahit di wajahnya. "Hanya kau yang tahu rahasiaku. Bagaimana mungkin aku bisa tahan dengan seorang putra mahkota? Sejak aku naik tahta, kaulah satu-satunya permaisuriku. Selain kau,
Aku tidak punya selir lain. Di mata orang lain, aku tampak sangat setia padamu. Namun, kau tahu alasan sebenarnya. Juzi tentu tahu bahwa Su Tianran mandul karena luka yang dideritanya. Ia sama sekali tidak membutuhkan selir. Di sisi lain, memiliki selir justru memperburuk keadaan. Hal ini menyangkut martabatnya sebagai seorang kaisar dan sebagai seorang pria. Juzi tidak mengatakan apa-apa. Ia tidak tahu harus berkata apa. Hal ini membuat wajah Su Tianran khawatir. Su Tianran merenung dan berkata, "Saat ini, aku butuh anak. Anak itu harus laki-laki agar semua orang bisa diam. Kalaupun tidak, kurasa mereka tidak akan banyak bicara. Asalkan ada anak. Karena itulah kau harus tetap di istana untuk sementara waktu. Kau masih komandan 3 pasukan. Tapi jangan langsung terjun ke medan perang untuk sementara waktu. Lahirkan aku anak dulu." Ini, Juzi sedikit linglung saat menatap Su Tianran. Setelah tertegun sejenak, ia merendahkan suaranya dan bertanya, "Yang mulia, apakah Anda ingin kami mengadopsi satu?" Su Tianran menggelengkan kepala dan mendengus dingin, "Orang-orang tua itu mengawasiku. Bagaimana aku bisa mengadopsi dan menyembunyikan sesuatu dari mereka? Mereka punya orang di rumah sakit. Kita tidak bisa mengacaukan ini, dan harus mewujudkannya. Kau masih ingat? Aku sudah bilang kita tidak bisa melakukan inseminasi buatan padamu. Meskipun aku tidak bisa memberitahu siapapun tentang ini, aku masih bisa meminta kerabat untuk mencarikan bibit untukmu. Anak ini akan menjadi ahli warisku." Juzi merasa ngeri. Ia berbalik dan berlutut lagi. "Tidak, Yang Mulia, tidak. Saya tidak bisa melakukan itu. Bagaimana mungkin saya mengandung anak orang lain? Saya Juzi Anda, dan hanya akan menjadi Juzi Anda. Tidak, saya tidak setuju." Su Tianran sedikit tertegun, dan juga sedikit tersentuh saat menatap Juzi. Ini pertama kalinya dia berani melawan perintahnya sejak menyelamatkannya. Namun, perlawanan ini hanya menyulut egonya. Kalau bisa, tak seorang pun ingin istrinya punya anak orang lain. Tapi, aku tak punya pilihan. Aku hanya bisa melakukan ini untuk membungkam semua orang. Aku bahkan sudah memilih kandidatnya. Dia pewaris sejati garis keturunan kerajaan, dan sepupu jauhku. Karena mutasi jiwa bela dirinya, dia bahkan bukan master jiwa sekarang, dan posisinya sangat rendah di keluarga kerajaan. Selain kau, tak seorang pun boleh tahu tentang ini. Aku akan meminta seseorang mengajarimu cara melakukannya. Setelah itu, kau akan mengambil bibit dari tubuhnya dan menanamkannya ke tubuhmu sendiri. Setelah itu, dia akan dibunuh. Tak seorang pun akan tahu rahasia ini. Jangan khawatir, aku mandul. Anak yang kau kandung akan menjadi milik kita. Aku akan memperlakukannya seperti anak kandung kita. Saat aku berusia 100 tahun, dia akan mewarisi tahta. Mungkin saat itu kita bisa menguasai seluruh benua Douro. Juzi mengangkat kepalanya dan menatap Su Tianran dengan iba, "Yang Mulia, apa tidak ada cara lain? Saya sungguh tidak mau melakukan ini." Ekspresi Su Tianran berubah dingin dan dia berkata, "Baiklah, ini final. Apa kau benar-benar berpikir aku ingin melakukan ini? Aku juga merasa sakit hati melakukannya. Baiklah, dengan rencana seperti ini, kau akan disentuh oleh pria lain. Pergi dan bersiaplah dulu. Aku akan meminta seseorang untuk mengajarimu cara melakukannya, dan aku akan meminta tabib istana untuk memeriksa tubuhmu. Beberapa hari ke depan adalah waktu terbaik bagimu untuk hamil." Ya, Juzi sedikit bergidik, lalu akhirnya menyetujui kata-katanya. Ia bersujud dengan hormat. Ekspresi Su Tianran berubah lebih lembut.
Ia mengangkatnya untuk ketiga kalinya dan menepuk punggungnya. Gadis bodoh, jangan terlalu banyak berpikir. Aku sudah bilang padamu bahwa aku akan memperlakukan anak yang kau kandung seperti anak kami sendiri. Hanya aku yang berhak menjadi ayahnya. Kau boleh pergi sekarang. Baik. Yang mulia, Juzi dengan marah berjalan keluar setelah membungkuk pada Su Tianran. Setelah keluar, raut wajah Juzi perlahan berubah muram, namun tatapan dingin terpancar di matanya. Su Tianran, kenapa aku tidak sadar kalau aku hanya akan jadi pionmu? Bahkan pion terdekat pun tetaplah pion. Ketika Huo Yuhao sadar kembali, ia terkejut mendapati dirinya berada di sebuah ruangan bersih. Ruangan itu juga tampak sangat familiar baginya. Segala sesuatu di sekitarnya terasa familiar, termasuk auranya. Di mana aku? Dia sedikit bingung. Segala sesuatu yang telah terjadi sebelumnya terputar kembali dalam ingatannya. Bukankah aku bertemu naga suci kegelapan dan kaisar naga Douro, Long Xiaoyao? Bukankah aku ditikam 9 kali karena ancamannya? Tapi kenapa aku tidak merasakan sakit sedikit pun? Tanpa sadar ia menyentuh tubuhnya, dan terkejut mendapati tidak ada luka sama sekali. Ia kemudian mengalirkan kekuatan jiwanya. Tubuhnya melayang di atas tempat tidurnya, dan tiba-tiba ada gelombang kekuatan jiwa yang kuat di ruangan itu. Ini, Huo Yuhao terkejut saat merasakan semuanya. Ia menyadari bahwa kekuatan jiwa ini bagaikan gelombang yang kuat. Hanya dengan sedikit memutarnya, ia justru melonjak. Apa yang terjadi? Di mana tepatnya aku? Bang! Pintu terbuka, dan sesosok tubuh bergegas masuk. Bukankah dia Nan Qiuqiu? Melihat Huo Yuhao sudah duduk, Nan Qiuqiu sangat gembira. Ah, Yuhao, kamu sudah bangun? Akhirnya kamu bangun juga. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu pingsan selama 7 hari. Huo Yuhao menatapnya dan terkejut saat dia bertanya, Apakah aku benar-benar hidup? Nan Qiuqiu maju beberapa langkah dan mencubit lengannya dengan keras. Ayo, apa yang kau lakukan? Huo Yuhao berteriak kesakitan. Kalau kamu tahu rasanya sakit, itu jelas berarti kamu tidak sedang bermimpi. Tentu saja kamu tidak mati, bentak Nan Qiuqiu. Huo Yuhao tertawa getir. Sudah sulit bagiku untuk kembali hidup-hidup. Tapi kau masih mencubitku sekeras itu. Apa kau masih manusia? Nan Qiuqiu mengerutkan kening dan meletakkan tangannya di pinggang dengan marah. Beraninya kau menyebutkannya? Kau bahkan tidak mengajakku berpetualang ke kota Heavendall. Bagaimana Tang Wutong bisa menemukanmu saat dia ada di sana? Bukankah kau bilang dia bukan dongeng? Mendengarnya menyebut Tang Wutong, Huo Yuhao tertegun dan bertanya, apakah dia mengirimku kembali? Apakah dia baik-baik saja? Mana mungkin aku tahu? Nan Qiuqiu berkata dingin, dia meninggalkanmu di sini sebelum pergi. Dia tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah dia bodoh. Huo Yuhao mengerutkan kening dan mendesah dalam hati. Tang Wutong ternyata bukan dongeng. Meskipun aku tidak tahu kenapa aku masih hidup, sepertinya Kaisar Naga Douluo akhirnya melepaskannya. Hanya saja aku terluka parah saat itu, dan energi kehidupanku hampir habis. Sekarang kupikir-pikir, sepertinya tusukan terakhir itu terhalang oleh sesuatu sebelum mencapai tubuhku. Mencegah jantungku tertusuk. Jangan bilang Kaisar Naga Douluo melakukannya dengan sengaja. Dia satu-satunya yang bisa melakukan itu saat itu. Namun, bagaimana aku bisa selamat? Luka-lukaku sangat parah. Lagi pula, aku bahkan tidak merasakan sakit apapun sekarang. Di sisi lain, kekuatan jiwaku bahkan tampaknya telah meningkat. Aku merasa seperti telah mencapai titik terendah. Apa sebenarnya yang terjadi? Huo Yuhao dipenuhi keraguan saat ia bangkit dari tempat tidur.
Ia menggerakkan tubuhnya. Sungguh, ia dipenuhi kekuatan. Semuanya terasa luar biasa indah. Senang rasanya masih hidup. Terlebih lagi, Huo Yuhao merasa banyak tekanan yang dialaminya telah berkurang setelah pengalaman mendekati kematian itu. Tatapan matanya jauh lebih cerah dibandingkan sebelumnya. Ia tak bisa berhenti memikirkan apa yang dikatakan Wang Donger kepadanya, melepaskan stres sesekali baik untuk kultivasi. Ya, saya memang pernah berada di bawah banyak tekanan. Saya tidak menyangka ini akan mengurangi begitu banyak tekanan, meskipun cara melakukannya kurang menyenangkan. Hei, apa yang sedang kamu pikirkan? Nan Qiu tidak senang saat dia menanyai Huo Yuhao, melihat bahwa dia tiba-tiba terdiam. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Baiklah. Qiu, bagaimana keadaanku saat aku kembali? Nan Qiu menjawab, bagus sekali. Kamu hanya koma, tidak ada yang lain. Tang Wutong tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya tampak sangat bingung. Kakak tertua tidak bertanya lebih lanjut setelah melihatmu baik-baik saja. Aku baik-baik saja saat kembali. Lukaku sudah sembuh. Sepertinya aku hanya bisa bertanya pada Tang Wutong untuk mencari tahu apa yang terjadi. Qiu, aku akan pergi menemui kakak tertua dulu. Setelah berkata begitu, dia pun berjalan keluar. Nan Qiu mengejarnya dan berkata, jangan lupa janjimu. Guru Suan sepertinya sangat gembira setelah melihat logam yang kau bawa kembali. Oh ya, jangan khawatir. Kamu tidak akan dikecualikan, Huo Yuhao tersenyum. Ketika Huo Yuhao melihat Bei sedang sibuk dengan banyak hal. Melihatnya masuk, Bei tampak gembira sebelum raut wajahnya berubah muram. Adik kecil, kau benar-benar tak bisa diperbaiki. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan sekte dengan mudah, apapun yang terjadi. Setiap kali kau pergi, kau pasti akan mendapat masalah. Katakan padaku, apa yang terjadi kali ini? Kenapa kau koma, dan Wutong harus membawamu kembali? Dia tidak mau bicara apa-apa. Tentu saja kau bisa memberitahuku apa yang terjadi, kan? Huo Yuhao tertawa sambil berkata, kakak, jangan marah. Tidak terjadi apa-apa, sungguh. Aku pergi ke kota Heaven Dou untuk menangkap seorang master jiwa jahat, sekaligus mencari tahu keberadaan guru Xiao Ya dan saudari Xiao Tao. Aku mencari di seluruh kota. Mereka tidak ada di sana. Setelah itu, aku bertemu lawan yang kuat saat menangkap seorang master jiwa jahat yang menguras tenagaku. Aku mungkin sampai koma karenanya. Oh iya, aku hampir lupa. Ketika menyebut master jiwa jahat, Huo Yuhao langsung memikirkan dua pertanyaan penting. Ia bertanya-tanya apakah master jiwa jahat yang telah disegelnya di dalam alat jiwa tipe penyimpanannya masih hidup setelah sekian hari. Selain itu, Raja Beruang Es mungkin masih berada di kota Dou Surga. Ada apa? Bei tersentak kaget ketika mendengar ucapan Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak berkata apa-apa, tetapi buru-buru menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam alat jiwa tipe penyimpanannya. Sebuah cahaya menyala, dan sebuah patung es muncul di hadapannya. Es tertinggi Huo Yuhao telah meningkat dibandingkan sebelumnya. Ia telah membekukan master jiwa jahat itu setidaknya selama 7 hingga 8 hari, tetapi tidak ada tanda-tanda akan mencair. Bahkan tidak ada kerusakan sedikit pun. Master jiwa jahat yang membeku di dalam masih tercengang, bahkan ketakutan. Bei tertegun saat dia bertanya. Ini, master jiwa jahat yang kau tangkap? Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, ya. Aku butuh usaha yang cukup keras untuk menangkap orang ini. Saat menghadapi naga suci kegelapan, dia sama sekali tidak takut. Namun, sekarang setelah dipikir-pikir, dia sebenarnya cukup ketakutan saat itu.
Kultivasi Long Xiaoyao bukanlah sesuatu yang bisa dia rasakan menggunakan deteksi spiritualnya, karena Long Xiaoyao secara spiritual jauh lebih kuat daripadanya. Sangat mudah baginya untuk memasang penghalang spiritual yang menghalangi kekuatan spiritual Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak punya cara untuk menghadapi Long Xiaoyao secara langsung. Tentu saja, kekuatan spiritual Long Xiaoyao lebih kuat daripada dirinya dalam hal volume absolut, bukan levelnya. Kekuatan spiritual Huo Yuhao telah mencapai ranah konkret material. Bahkan Kaisar Naga Douluo belum mencapai ranah itu. Inilah keunggulan seorang master jiwa bertipe spiritual. Seperti yang dikatakan Long Xiaoyao. Jika Huo Yuhao benar-benar mengolah mata rohnya hingga mencapai standar seorang transenden Douluo, ia mungkin bisa melawannya. Bahkan, Huo Yuhao memiliki keyakinan untuk menantang Long Xiaoyao di level itu ketika ia mempertimbangkan Ultimate Ice-nya. Bei Bei datang ke sisi Huo Yuhao. Ketika ia melihat master jiwa jahat yang tersegel es, ia tak mau repot-repot menyalahkan Huo Yuhao lagi. Lagi pula, informasi tentang Tangya bisa saja diperoleh dari master jiwa jahat ini. Meskipun biasanya ia sangat tenang, napasnya kini terasa berat. Bei Bei merendahkan suaranya dan bertanya, apakah dia masih bisa pulih setelah dibekukan? Huo Yuhao berkata, dia akan baik-baik saja jika dalam jangka pendek. Namun, dia sudah membeku cukup lama. Aku tidak menyangka akan pingsan begitu lama, jadi aku tidak yakin lagi. Namun, secara logis, aku masih punya kesempatan. Lagi pula, master jiwa jahat ini adalah seorang petapa jiwa. Meskipun dia membeku, kekuatan jiwanya masih bisa melindungi tubuhnya. Biar aku coba, sambil berbicara. Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya dan menekan patung es itu. Elemen-elemen es yang lembut ditarik keluar di bawah kendalinya yang cermat, menyatu kembali ke dalam tubuhnya. Ini adalah kedua kalinya ia mengedarkan kekuatan jiwanya setelah bangun dari koma. Ia jauh lebih sadar saat ini daripada saat ia baru saja bangun. Tiba-tiba, ia bisa merasakan betapa kuatnya kekuatan jiwanya. Bukan hanya kekuatan jiwanya, kekuatan spiritualnya pun meningkat. Inti jiwanya menjadi semakin abstrak. Seolah menyatu dengan langit tak terbatas di sekitarnya. Inti jiwa ini mampu melahap segalanya, bagaikan lubang hitam. Apa yang Long Xiaoyao lakukan padaku? Kenapa aku merasakan peningkatan kekuatanku yang begitu nyata? Tidak. Kalau aku punya waktu luang, aku harus melihat-lihat akademi, dan melihat seberapa kuat kekuatan jiwaku. Patung es itu perlahan mencair di bawah kendali Huo Yuhao yang sempurna. Namun, tidak ada air yang menetes keluar. Di bawah kendali Huo Yuhao, elemen-elemen es menguap ke udara segera setelah es mencair, membuat ruangan sedikit lebih lembab dari biasanya. Perlahan, es itu menghilang. Wujud asli sang penguasa jiwa jahat pun terungkap. Kulitnya lebih lembut, tetapi fungsi tubuhnya masih belum berfungsi. Es mencair dengan sangat cepat. Mata Huo Yuhao berubah menjadi abu-abu kusam, dan ia menggumamkan beberapa mantra. Setelah itu, ia memukul dada kiri master jiwa jahat itu. Itu adalah jiwa bela dirinya yang ketiga, jiwa bela dirinya sang Necromancer. Huo Yuhao tidak bisa menggunakan kekuatan spiritual Ultimate Ice atau Spirit Eye-nya untuk menyadarkan master jiwa jahat ini. Pihak lain akan memiliki perlawanan yang kuat terhadap mereka karena perbedaan tipe elemen yang sangat besar, dan mereka akan melukainya. Pada saat seperti itu, kekuatan jiwa bela diri Necromancer-nya akan berguna. Sampai batas tertentu, sebagian kekuatan Huo Yuhao berasal dari asal yang sama dengan master jiwa jahat. Ketika ia menggunakan jiwa bela diri Necromancer-nya,
Kekuatan gelap dan jahat menyerbu tubuh sang guru jiwa jahat, merangsang jantungnya. Tekanan yang diberikan pada jantungnya membuat darahnya kembali mengalir. Di bawah kendali Huo Yuhao, darahnya kembali mengalir dengan ritme tertentu. Setelah itu, Huo Yuhao mulai memulihkan otaknya. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi terdistorsi. Huo Yuhao sedang menggunakan imitasinya saat ini. Imitasinya berpadu dengan domain interferensi spiritualnya, dan lampu di kantor Bei Bei meredup. Selain itu, seluruh ruangan dipenuhi aura menyeramkan. Huo Yuhao melirik Bei Bei. Bei Bei mengangguk dan menarik Nan Qiu Qiu ke sudut gelap ruangan. Meskipun ia tidak tahu apa yang akan dilakukan Huo Yuhao, ia tahu bahwa Huo Yuhao pasti punya rencana untuk menghadapi ahli jiwa jahat itu. Seperti yang telah disebutkan Huo Yuhao, energi kehidupan seorang ahli jiwa jahat, sage jiwa, sangat kuat. Detak jantung ahli jiwa jahat ini perlahan kembali normal, cukup untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuhnya. Kesadarannya juga perlahan pulih. Huo Yuhao sangat gembira. Sepertinya master jiwa jahat ini tidak terluka parah. Dengan begitu, ia lebih percaya diri untuk membangunkan master jiwa jahat ini dari tidurnya. Tanda-tanda vitalnya baik-baik saja, ia tidak terlalu terluka parah oleh Ultimate Eyes milik Huo Yuhao. Huo Yuhao mengeluarkan selubung hitam besar dari alat jiwa tipe penyimpanannya sebelum memakainya. Ia merasa semakin menyeramkan dan misterius saat ini. Arus udara keabu-abuan redup berputar di sekelilingnya. Sambil mengangkat tangan kirinya, ia menggunakan imitasinya untuk membentuk tongkat sihir dengan permata berbentuk tengkorak di atasnya.